Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah dari bahan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini tentunya saya merasa bahagia, merasa senang karena kata Nabi, kita silaturahmi itu dianjurkan agar senantiasa dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, ya, begitu ya. Di sisi lain, saya masih bertanya-tanya, gitu, ada apa gitu kan, bingung. Karena biasanya kalau Majelis Al-Qobam itu ngopi doang ngajinya, ngopi gini, cengengesan, pulang begitu, gitu. Ya tuh ya, ngopi doang sambil tiduran, gitu. Nggak ada khusus ini, enggak ada. Cuman paling itu minta doanya juga. Mudah-mudahan Majelis Al-Qobam semakin berkah, semakin diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya bermanfaat bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, tentunya berbicara Majelis Al-Qobam itu berbicara tentang keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bahri, gitu. Intinya begitu. Jadi jangan ada sangkaan berbeda gitu, enggak ya. Insya Allah sampai sekarang yang namanya pondok itu adalah ibu lah, kalau ngomonginnya sama ibu, rumah sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa pasti ke pondok gitu. Dan kita doakan mudah-mudahan buat guru kita Kiai Haji Ade Arsudin, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya baik lahir maupun batinnya, dan Allah manfaatkan ilmunya buat kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini beli berapa banyak kan? Ambil, cari ya kayak gini nih, al-juz awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ayyata'addabal waladu min sigorihi. Ahmadu waladun sagirun lakinnahu adibun walihada yuhibbuhu abuhu wa huwa aidan yuhibbu su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu. Buka halaman 4. Yajibu ayyata'addabal waladu min sigorihi, wajib ayyata'addaba agar sekiranya memiliki adab seseorang min sigorihi di waktu kecilnya.
Ahmadu waladun sagirun, adapun Ahmad waladun ialah seorang anak sagirun yang kecil, lakinnahu adibun, dan dia sesungguhnya orang anak yang beradab. Walihada yuhibbuhu abuhu, dan oleh karena itu yuhibbuhu dicintai atau mencintai dicintai Ahmad abuhu oleh bapaknya. Wa huwa aidan yuhibbu su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu, dan dia juga Ahmad yuhibbuhu su'ala mencintai, suka bertanya, an kulli syai'in la yafhamuhu dari sesuatu yang dia tidak pahami. Wadata yaumin tanazzaha ma'abi fi bustanin, dan pada satu ketika suatu hari tanazzaha ma'abihi fi bustani, pergi ma'abihi beserta bapaknya fi bustani ke kebun, faro'a syajara wardin jamilatan, melihat ia Ahmad syajara wardin jamilatan, kepada pohon bunga yang cantik. Walakinah, akan tetapi bunga itu, pohon itu muwajjatun, bengkok. Faqala Ahmad, maka berkata ya Ahmad, ma ajmala hadis syajarah, walakin limada ya abi hiya muwajjatun, alangkah indahnya ini pohon. Kata siapa? Ahmad. Walakin limada ya abi hiya muwajjatun, akan tetapi kenapa wahai bapak bunga ini pohonnya bengkok? Faqalal abu, maka berkata, menjawab ia bapak, li'anal bustaniya lam ya'tani bitaqwimiha, karena sesungguhnya kebun ini tidak pernah dilihat bitaqwimiha, tumbuhnya bunga, min sigoriha, di waktu kecilnya pohon. Fasaros muwajjatan, maka jadi ia pohon muwajjatan, ialah bengkok. Faqala Ahmad, maka berkata Ahmad, al ahsanu an nuqawwimahal an, berarti yang paling bagus sekarang kita luruskan. Fadohika abuhu, maka tertawa bapaknya, ha 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 ha. Wa qala lahu, maka berkata abilahu kepada Ahmad, la yata'atta dalika ya waladi li'annaha qad kaburat, tidak akan datang semua itu ya waladi, tidak semudah itu wahai anakku, li'annaha, karena sesungguhnya pohon qad kaburat, ialah telah besar. Wa ghaludat saquha, maka dalikal waladu, maka semua itu wahai anakku, alladzi lam yata'addab min sigorihi, ialah orang yang yang tidak beradab min sigorihi, di waktu kecilnya. La yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi, yang tidak bakal mungkin di waktu besarnya dia beradab. Paham, Wi? Paham, Cong? Soalnya dong, duduk di sana kalau mau ngaji, di situ dong. Kalau nggak duduk di sini, duduk di sini kalau mau ngaji, jangan berdiri. Kalau mau sama ayah. Paham belum? Paham belum, Cong? Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini adalah bab yang keberapa ini kita? Yang keempat ya. Kemarin kita membahas tentang
Apa? Tentang adab yang baik, adab yang buruk. Apa cirinya orang yang beradab itu? Ayo, cirinya orang yang beradab itu hormat kepada kedua orang tua, takdim kepada guru, kepada saudara yang lebih besar, sayang kepada yang lebih kecil, ya, dan berkata jujur, terus tawadu, sabar, dan tidak memutuskan tali silaturahmi sesama manusia. Terus sana di luar aja kalau mau main dong, kalau mau ngobrol, saya kan lagi ngaji. Terus di luar kan saya lagi ngaji dulu, kalau mau ngaji dengerin dong. Terus adab yang jelek itu apa cirinya? Kebalikannya, dia tidak sopan kepada orang tua, tidak memiliki azab kepada guru, tidak hormat, ya, dan suka berkata bohong. Apabila mengangkat suara atau berbicara, dia paling besar suaranya, atau tertawa itu terbahak-bahak, gitu. Suka bermusuhan, terus berkata dengan kata-kata yang jorok, ya. Terus tidak suka mendengarkan nasihat, gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang adab seseorang di waktu kecil. Wajib beradab itu ketika waktu kecil, berusia kecil. Lalu bah, bagaimana kita ini bah? Kita kan udah bangkotan ini, udah gede-gede ini, baru belajar adab. Gimana bah? Wajib di sini adalah wajib belajar ilmu akhlak, begitu, ya. Ya kalau misalkan secara tekstual ini nggak masuk ke kita karena kita sudah bangkotan. Ya, wajib artinya adab itu wajib, bahkan apa, lebih mulia ketimbang ilmu, gitu. Percuma kita punya ilmu tinggi tapi tidak beradab, begitu, sia-sia. Ahmad waladun shagirun. Jadi ceritanya ada si Ahmad namanya nih, seorang anak. Dia itu beradab, lakinahu, dia ini sopan, baik. Tutur katanya benar, jujur, tidak pernah berbohong, nurut sama orang tua, sayang kepada sesama manusia. Makanya dia dicintai bapaknya, dicintai keluarganya, dicintai oleh semua manusia. Dan dia suka bertanya apabila ada sesuatu yang tidak dia pahami, gitu. Ciri orang yang cerdas itu banyak bertanya, ya, banyak bertanya, gitu. Ilmu itu kuncinya bertanya, gitu. Harus banyak bertanya biar tidak tersesat, gitu. Wadata yaumin tanazza ma'abi fi bustan. Jadi pada suatu hari si Ahmad ini pergi ke kebun dengan bapaknya. Tiba-tiba si Ahmad ini melihat pohon bunga mawar yang indah sekali, yang cantik, indah banget, ya. Akan tetapi bunganya itu bengkok, pohonnya bagus, bunganya wangi, tapi bengkok, ya. Nah, terus dia bertanya sama bapaknya,
alangkah indahnya ini bunga ini, kata siapa? Kata anaknya. Tapi kenapa kok bengkok? Coba kalau nggak bengkok ini. Nah, kenapa ini bengkok? Pak, kata bapaknya, karena kebun ini ketika ditanam pohon bunga tidak diurus, tidak diluruskan, tidak dipupuki, gitu kan, kata bapaknya. Kata anaknya, ya udahlah, kita luruskan aja ya sekarang ya Pak ya. Maka kata bapaknya dengan tersenyum, nggak akan bisa. Pohon yang sudah tua itu diluruskan, yang ada patah. Kata siapa? Kata bapaknya. Nah, terus oleh karena itu nak, kata bapaknya, ini adalah sama saja ketika seorang anak di waktu kecilnya tidak memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, la yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi, maka ketika dia besarnya tidak akan pernah memiliki akhlak yang baik, adab yang baik. Itu paham? Jadi penting ya. Jadi gambaran pohon yang bengkok itu adalah apabila manusia ganteng, kaya, tajir, tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki perilaku yang baik-baik, sama saja kayak pohon bengkok. Ya ya, cantik, masya Allah, bibirnya tipis, matanya aduh, pipinya gingsung, kalau senyum aduh menggoda, pantatnya demplon, aduh bohai, tapi bengkok. Apa bengkok itu? Tidak berakhlak. Mau wah mau aja saya mau bah, bohong kalau nggak mau. Mau nggak? Cantik, waduh demplon, masya Allah, kalau ngelihat itu ser, tapi bengkok. Mau nggak? Bengkok itu apa? Bukan berarti nggak punya si anu, enggak, bukan. Sempurna, tapi nggak memiliki akhlak. Mau nggak dikawin? Perempuan itu, kata Nabi, madrasah pertama bagi anak-anak kita. Anak yang cerdas tergantung ibunya, ya. Suami yang sukses tergantung istrinya, tergantung ibu. Jadi kita, makanya dalam Islam itu kita memilih calon istri itu minimal ada berapa tahap, Cong? 4. 1, agamanya, akhlaknya, budi pekertinya. 2, rupanya. 3, harta. 4, keturunan. Itu kata Nabi. Kalau dalam satu perempuan itu tidak ada 4, 1, agama, tidak ada 4-4-nya, misalkan agama, harta, rupa, cantik, keturunan. Ini kalau ada 4-4-nya ini sempurna, ini perempuan ini sempurna itu, gitu. Tapi gimana kalau misalkan cuman ada 1 doang, misalkan cantik atau keturunannya dari bagus, atau kaya, punya harta, tapi yang lebih baik kata Nabi, minimal carilah perempuan yang bagus, pilihlah dalam agamanya, artinya akhlaknya.
Ya, Rupama nomor 10, kaya nomor 10, keturunan nomor 10. Tapi lihatlah kalau kita pengen memiliki calon istri, lihatlah agamanya. Kalau agamanya baik, insya Allah kedepannya rumah tangga kita akan menjadi harmonis, yang dinamakan keluarga sakinah mawadah warohmah. Gitu. Jangan rasa cakepnya doang, ya. Waduh, emangnya nggak pegel itu punya istri kita, cakep, kebangetan gitu. Itu bikin fitnah itu. Ya, kadang cemburu, kadang ini, kadang itu gitu ya. Paham ya, Bu ya? Itu artinya yang lebih penting itu apa? Akhlak harus kita tumbuh, harus kita tanam gitu. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, ayo kita gunakan waktu untuk belajar, menimba ilmu gitu. Kita belajar sedikit demi sedikit ya, agar biar dalam diri kita itu ada satu perubahan minimal dalam tata krama sopan santun ya. Diri sendirilah, rubah dulu diri sendiri ya, penting. Jangan orang lain dulu, kita dulu. Biarin orang lain mah, kita dulu rubah cara duduk, cara bicara, cara berjalan dan lain sebagainya. Dan adab menentukan pribadi kita. Kalau azabnya baik, berarti seseorang pun itu baik. Tapi kalau akhlaknya jelek, adabnya jelek, berarti pribadi seseorang itu jelek pula. Itu aja sebenarnya kita menilai orang itu ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binfa'na bima alamtana Rabbi alimna ala diyanfa'un Radir faqihna wa faqih ahlana Qarabatilana fi dini Tawasalna bita'alumin Tawasalna bita'limin Antarzuqonal wasi' Wa antarjunal Al-Fatihah. Assalamualaikum.